Ibrahimi Pondok Pesantren Salafiyah Sofia Sukerjo Situbondo. Calon anak bangsa, kebanggaanmu, Mak. Semoga doa dan restumu selalu menyertaiku ya, Mak. Mak, aku sudah sekolah sekian tahun. Buku-buku menumpuk berisi tugas. Angka-angka kuburu seperti seorang pemburu yang memburu buruannya. Pesan-pesan Pak Guru kurapal jadi mantra. Bahkan lontaran-lontaran menyakitkan dari mulut tak bertulang teman-temanku sudah lama tak kuhiraukan, Mak. Seperti ini katanya. Sudah, Siti. Sekolah tidak akan membuatmu kaya, Siti. Hanya sekolah tinggi-tinggi ya, palingan cuma jadi petani seperti bapakmu itu, Siti. Sudah. Anak petani seperti dia tak akan bisa menyaingi kita ini, ya enggak? Jangankan harta, sekolah saja sudah alhamdulillah. Siti, tak usah berlagak sok pintar. Kau ini hanya seorang anak petani, sedangkan aku adalah anak seorang pejabat. Seluruh rakyat jelata, termasuk dirimu, Siti, harus tunduk kepada aku. Diam! Ya, aku, Siti. Aku memang anak petani, tapi kalian semua tidak berhak memakiku serendah ini. Karena aku juga memiliki cita-cita yang tinggi untuk mewujudkan segala mimpiku ini. Dan sekarang aku bingung, Bu. Bagaimana caranya aku mewujudkan mimpi-mimpiku ini? Aku tak tahu, Bu. Aku tak tahu, Bu. Aku jadi pengacara saja. Pengacara yang handal. Namun, setelah aku lihat di tayangan televisi dan berita koran-koran, terlalu banyak pengacara yang membela kliennya meskipun mereka salah. Hanya karena segepak uang. Bicaranya seolah-olah telah bergelar S700. Kepintaran dikedepankan, mengandalkan otak dan pikiran. Sungguh manusia yang tak pernah memakai perasaan. Tidak. Apa aku jadi hakim yang bijak saja? Ya. Namun belakangan marak terjadi. Hukum ditegakkan sesuai pesanan. Hakim-hakim banyak yang hilang akal. Bahkan banyak terjadi diskriminasi pada kalangan rakyat jelata. Seorang nenek yang dihakimi hanya karena mencuri ubi. Seorang ayah yang dipenjara hanya karena mencuri ayam untuk makan keluarganya. Lantas, di mana letak keadilan negeri Konoha ini? Sedangkan para koruptor kelas kakap yang tak pernah diadili malah sibuk berdansa di atas penderitaan rakyat jelata. Para tikus-tikus berdasi yang tak pernah kena sanksi
bangsanya sudah tak ramah lagi. Tak sedikit pun di antara gedung-gedung sekolah yang menjulang tinggi, yang katanya bertaraf internasional, bahkan kelas dunia akhirat, hanya melahirkan birokrat-birokrat yang benar-benar sekarat secara akhlak, hanya melahirkan para pemuda yang cengeng. Aku hanya ingin menang sendiri. Lah, ini malah mau menjadi begundal, berandal, begal, sampah di tengah-tengah masyarakat. Aku takut, Bu. Aku takut, Bu, kelak jadi orang seperti mereka, Bu. Aku takut tak berguna. Aku takut tak bisa mengangkat dirimu, Bu. Aku takut tak bisa mengangkat derajat dirimu, Ibu. Kita lihat saat ini di dalam layar biru yang terus menyala, dunia bergulir, pendidikan perlahan tersesat. Kita dulu membaca halaman yang nyata, namun sekarang jari-jari menari di atas layar yang pekat. Gema suara buku sudah tergantikan oleh ceting notifikasi. Ruang kelas sunyi, bergantikan dunia maya yang gemerlap. Teknologi menjanjikan jalan pintas pengetahuan. Pendidikan kini berlari mengejar bayang-bayang, namun hilang di tengah cengkraman waktu. Budaya membaca hilang dalam jejaring. Katanya membaca adalah kunci membuka jendela ilmu. Alah, itu hanya omongan fiktif belaka sepertinya. Buku sudah dipandang tak berguna. Jangankan membacanya, melihatnya saja para generasi sudah tak berselera. Padahal yang kita tahu, teknologi bukanlah musuh. Teknologi adalah alat yang netral, jembatan untuk memperbaiki diri dari keterpurukan. Lantas, di tengah kegalauan ini, aku teringat pesan Pak Guru. Setiap ujian yang gagal, setiap tugas yang tidak sempurna, setiap masa yang melahirkan generasi, semuanya mengajarkan kita untuk bangkit dan mencoba lagi sampai bisa, mencoba lagi sampai berjaya. Mak, aku sudah ditempa oleh pendidikan yang inovatif dan kreatif. Jadi aku malu jika tidak menjadi generasi yang unggul. Makanya, Mak, saat ini aku berdiri di sini, berteriak lantang untuk masa depan, bahwa ketakutan yang sempat terbayangi bukanlah penghalang untuk terus maju meraih mimpi. Aku siap menjadi generasi emas. Aku siap bersaing di tengah-tengah global. Aku siap menjadi aku yang bukan pengecut, siap membuktikan bahwa anak petani sepertiku juga punya masa depan. Karena masa depan bukan milik mereka yang punya harta dan kuasa, tapi masa depan milik mereka yang punya usaha dan tekad.